yang wajib diimani adalah 25 nabi dan rasul. Dari 25 rasul itu ada 5 rasul yang mempunyai ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas kerasulannya, sehingga mereka mendapat gelar ulul azmi. Kelima rasul itu adalah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Iman kepada Rasulullah adalah rukun iman yang keempat. Oleh karena itu, kita harus meyakini dan tidak boleh mengingkarinya. Antara Nabi dan Rasul terdapat perbedaan. Nabi adalah manusia, pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan di dalam Al-Quran bahwa banyak nabi yang diutus di dunia ini. Namun dari sekian banyak nabi dan rasul tersebut, yang wajib diimani adalah 25 nabi dan rasul. Dari 25 rasul itu ada 5 rasul yang mempunyai ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas kerasulannya, sehingga mereka mendapat gelar ulul azmi. Kelima rasul itu adalah: yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi wassalam. Yang nomor 2 adalah Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Terus yang nomor 3 Nabi Musa alaihi wassalam. Dan yang keempat adalah Nabi Isa alaihi wassalam. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul yang termasuk ulul azmi itu juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul, tidak dapat ditiru dan dipelajari oleh manusia biasa. Seluruh manusia wajib mengakui adanya rasul. Rasul-rasul itu satu sama lain saling membenarkan. Semua mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa sebelum mereka telah ada rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya masing-masing. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 152 yang artinya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan mereka tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 152. Adapun tugas Nabi dan Rasul dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka mereka tidak merasa khawatir dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-An'am ayat 48. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tugas Nabi dan Rasul dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Dari ayat-ayat di atas, maka tugas Rasul adalah: 1. Menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua,
memberi peringatan bagi orang yang ingkar. Yang ketiga, menjelaskan bahwa mereka diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Yang keempat, menjelaskan cara pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah agar tidak mengerjakan pekerjaan yang keji dan munkar. Yang kelima, menjelaskan aturan-aturan yang perlu untuk memelihara kehidupan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang keenam, menjelaskan bahwa manusia itu perlu bekerja untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang ketujuh adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tentang hak asasi manusia. Misalnya, orang yang beriman berhak bergembira, berbahagia karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hak tersebut dapat diperoleh dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia yang beriman, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, serta bersosialisasi dengan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, membina rumah tangga, bekerja keras, dan sebagainya. Adapun fungsi iman kepada Rasul, fungsi iman kepada Rasul antara lain sebagai berikut. 1. Dengan beriman kepada Rasul, kita memiliki seseorang yang hendak kita teladani. Rasul adalah suri teladan dalam kehidupan umat manusia, baik bagi pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Fungsi yang kedua, pada dasarnya semua Rasul diutus kepada umat manusia untuk mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensyarikatkannya. Dengan beriman kepada Rasul, kita diberitahu cara yang benar untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang ketiga, dengan beriman kepada Rasul, kita tahu tentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan. Dengan beriman kepada Rasul, kita memiliki petunjuk dan tuntunan jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, dengan beriman kepada Rasul, kita memiliki petunjuk dan tuntunan jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan fungsi yang kelima, dengan beriman kepada Rasul, kita dituntun untuk selalu menghargai dan menghormati hak asasi sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak asasi manusia merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi karena manusia diciptakan dengan derajat yang sama. Dengan demikian, hubungan baik sesama manusia, hablun minannas, harus selalu dijaga. Dalam pembahasan mengenai iman kepada Rasul di atas, terdapat sejumlah nilai budi pekerti yang mendapat penegasan, yakni nilai ketaatan terhadap ajaran agama, nilai bersikap benar, nilai bijaksana, nilai keteladanan, dan nilai keadilan, serta nilai keteraturan. Nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan serta pengkondisian lingkungan. Beriman kepada Rasul tidak cukup sekedar mengakui adanya Rasul, tetapi juga keharusan untuk mengikuti nilai-nilai keteladanan sebagaimana dikemukakan di atas.